Lalu kemudian tiba-tiba lahannya diuruk tanpa ada pemberitahuan. Apa yang dilakukan? Dia harus mau tidak mau mengadu pada siapa yang dia anggap bisa mengayomi, bisa melindungi. Lalu dia ke oknum aparat, lalu apa katanya? Ya sudah, jual saja. Ini kan tidak ada solusi. Fakta bahwa memang petani ini adalah penggarap. Dia bukan pemilik lahan. Tetapi persoalannya ketika dia menggarap lahan tersebut, dia mengeluarkan modal, mengeluarkan biaya untuk bibit, untuk pupuk, untuk pengolahan lahan dan seterusnya. Dia hanya minta diberikan waktu 1 pekan lagi saja. Tapi ternyata tidak dipenuhi dan tetap diuruk. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa ada arogansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari Membartub, dari anti oligarki, kemudian dari Tangkap Oligarki Channel dan teman-teman yang lain yang menyaksikan video ini. Kali ini kita sedang ada di kantor Kecamatan Pontang di Tangerang. Dan kemudian hari ini bersama masyarakat di belakang sedang ada acara bersama masyarakat memberikan kesaksian-kesaksiannya terhadap proyek PSN PIK 2 yang dilakukan oleh Aguan, dan sudah ada di samping kami dengan Bapak siapa, mohon maaf? Saya Iwan Darmawan dari Gema Matlaul Anwar. Oke, dari Gema Matlaul Anwar di daerah mana, Pak? Saya domisili di Mauk, Kabupaten Tangerang. Oke. Apa yang bisa diceritakan di Kabupaten Tangerang, khususnya di daerah Mauk, tentang adanya proyek PSN PIK 2 ini, Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan, saya Iwan Darmawan dari DPP Generasi Muda Matlaul Anwar. Saya juga sebagai Panglima Brigade Generasi Muda Matlaul Anwar. Kami sangat concern dan intensif sekali mengikuti perkembangan ini sejak sebelum ditetapkan sebagai PSN sampai dengan setelah ditetapkan menjadi PSN. Jadi di lapangan kami mendapatkan banyak sekali temuan-temuan dari masyarakat dan keluhan-keluhan yang disampaikan. Namun mereka tidak berani atau tidak tahu kemana harus menyalurkan aspirasi mereka. Satu. Nah, lalu kemudian apa saja yang terjadi di sana? Yang terjadi di sepanjang tahun 2024 misalnya, dari mulai awal sampai saat ini, itu adanya akuisisi lahan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan PSN. Sehingga kemudian masyarakat harus mau tidak mau menyerahkan tanahnya dengan harga yang dipatok sangat murah. Kalau boleh tahu berapa, Pak? Dulu masih di atas 120, 150 ada, sekarang rata-rata 50.000. 50.000. Dan bahkan ada masyarakat yang mengadu kepada kami, beliau berhubungan langsung dengan orang yang mengatasnamakan sebagai perwakilan dari perusahaan. Perusahaan apa? Dari pengembang PIK ya. Lalu kemudian dengan berbagai macam cara, dari mulai halus sampai dengan intimidatif dan seterusnya, gitu ya. Pola-pola seperti ini itu adalah hal yang dianggap lumrah terjadi. Dan ketika masyarakat mengadu kepada pemerintah setempat, misalnya mereka tidak mendapatkan solusi. Saya ambil contoh misalnya sederhana, petani seminggu lagi mau panen. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba lahannya diuruk tanpa ada pemberitahuan. Apa yang dilakukan? Dia harus mau tidak mau mengadu pada siapa yang dia anggap bisa mengayomi, bisa melindungi. Lalu dia ke oknum aparat, lalu apa katanya? Ya sudah, jual saja. Ini kan tidak ada solusi. Fakta bahwa memang petani ini adalah penggarap. Dia bukan pemilik lahan. Tetapi persoalannya ketika dia menggarap lahan tersebut, dia mengeluarkan modal, mengeluarkan biaya untuk bibit, untuk pupuk, untuk pengolahan lahan dan seterusnya. Dia hanya minta diberikan waktu 1 pekan lagi saja. Tapi ternyata tidak dipenuhi dan tetap diuruk. Nah, ini menunjukkan bahwa ada arogansi dari baik pihak pengembang maupun juga aparat, sehingga tidak mau memperhatikan nasib rakyat yang ada di bawah. Nah, lalu kemudian ada juga beberapa kasus, misalnya ketika seseorang tidak mau menjual tanahnya, tanah itu kemudian jadi berubah nama suratnya. Itu banyak. Lalu kemudian persoalan alih fungsi lahan, ini juga jadi persoalan yang masih belum tuntas menurut kami. Kenapa? Karena awalnya ini adalah lahan sawah produktif.
di utara Kabupaten Tangerang ini adalah lahan pertanian dan perikanan produktif. Kendati di media-media mereka mengatakan ini adalah lahan-lahan yang tidak produktif, kemudian rawa dan seterusnya. Tapi itu adalah bohong besar, karena faktanya ini adalah lahan pertanian produktif. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa tidak ada sosialisasi yang komprehensif, baik dari pemerintah setempat, dari pengembang, tentang rencananya sepertinya akan seperti apa ini sebenarnya, gitu kan? Sehingga masyarakat kemudian tidak was-was, ini jangan-jangan tanah saya kena plot, jangan-jangan tanah saya kena plot. Nah, jadi sebenarnya master plan-nya seperti apa, masyarakat itu tidak tahu. Batasnya mana saja mereka tidak tahu, tahu-tahu sudah diuruk, tahu-tahu yang ini harus dilepaskan kepemilikannya dan seterusnya seperti itu. Nah, artinya bahwa saat ini masyarakat seperti seolah-olah kehilangan pemimpin, ya, yang bisa melindungi, mengayomi, gitu ya. Bahkan ya menjadi apa ya? Menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat di bawah. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, dan kalau kita lihat kan perkembangan hari-hari ini masyarakat sudah mulai bersuara ya Pak ya. Oke. Tadinya kita lihat tadi dari percakapan Bapak tadi aparat sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa, dan kali ini namanya masyarakat sudah mulai menyampaikan pendapat-pendapatnya di depan publik, dan besok hari Senin tanggal 16 Desember 2024 juga ada sidang gugatan terhadap Aguan Antoni Salim termasuk para pengembang PSN PIK 2. Nah, tanggapannya Bapak seperti apa, Pak? Baik, saya ini sebentar ya. Jadi begini, kami dari Generasi Muda Matul Anwar juga mewakili lembaga. Mengingat bahwa Matul Anwar ini adalah salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Banten, dan yang paling tua di Banten, di mana para korban-korban di lapangan juga itu kebanyakan juga dari warga kami dari Matul Anwar. Oleh karena itu dari Generasi Muda Matul Anwar, Ketua DPP kami dengan tegas menyatakan agar kita mengadvokasi warga di lapangan, lalu kemudian tegas mengatakan memohon kepada Yang Mulia Bapak Presiden, Bapak Prabowo, untuk mencabut atau membatalkan status PSN ini, karena ini yang kemudian dijadikan sebagai tameng, sebagai topeng, sebagai kamuflase untuk merebut, untuk mengambil dan menzolimi rakyat. Jadi yang pertama kami minta supaya status PSN ini dibatalkan atau dicabut. Yang kedua kami minta tangkap, seret, adili Aguan dan antek-antek, oknum-oknum, semua pejabat yang bertanggung jawab terjadi kerusakan seperti ini. Itu dari kami. Ada tambahan Pak mungkin sebagai penutup mungkin untuk himbauan masyarakat di Banten? Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat di Banten, saudara-saudaraku masyarakat Banten, ini adalah kampung halaman kita, tanah tempat kita lahir di sini. Jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tidak memiliki siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, tidak ada kekuatan apapun di atas muka bumi ini yang bisa mengalahkan kekuatan kesukarelaan. Maka berjuanglah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kita pasti menang. Hidup rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan ini didengarkan dan sampai kepada Presiden Prabowo Subianto dan segera mencabut status PSN PIK 2 agar masyarakat bisa tenang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.